balik lagi bersama Uni di Temanis, teknologi masa kini dan solusi. Nah, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Dan kali ini kita akan bahas sebuah topik yang juga sangat menarik, gak kalah dengan topik-topik yang sebelumnya. Dan juga sudah menghadirkan seorang narasumber, yaitu seorang dosen dan juga entrepreneur. Langsung aja kita sambut Bapak Irfan Nurudin. Hai Sobi, salam sehat, semangat selalu ya. Oke. Bapak, gimana kabarnya pada hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Kalau puasa tapi tetap semangat. Semangat ya, Pak ya? Iya, gimana pasti. Puasanya lancar? Lancar, Alhamdulillah, nggak ada yang ini kan ya? Nggak ada, jalan terus. Alhamdulillah. Gini deh, berhubung apa ya? Sekarang ini kan pandemik nih. Jadi kegiatan Bapak sekarang ini apa gitu? Mengisi hari-harinya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan saya itu dari dulu sama ya sampai sekarang itu. Jadi hanya dua sebenarnya. Jadi saya itu kegiatannya cuma mengajar dan belajar aja. Mengajar dan belajar. Iya, jadi saya ngajar itu kan sudah mungkin terinspirasi ya dari orang tua saya, karena orang tua saya seorang guru. Jadi saya pun dari kecil cita-cita untuk pengen jadi guru. Maka saya ngajar itu mulai dari ngajar anak-anak. Saya pernah ngajar di SMA, saya pernah ngajar di SMP, dan sekarang ngajar juga di perguruan tinggi. Saya ngajar di beberapa perguruan tinggi di Jogja ya, ada universitas, ada sekolah tinggi, dan juga ada politeknik ya. Karena memang, dan di masyarakat juga saya selalu aktif ya, di ngajar di majelis taklim dan lain sebagainya. Itu saya mengajarnya memang gitu ya. Nah, di satu sisi saya harus belajar, memang dari dulu saya suka belajar. Maka saya itu selama di Jogja itu kuliah sudah 5 kali saya kuliah itu. 5 kali? 5 kali. Dengan jurusan yang sama? Dengan jurusan yang sama. Jadi S1 itu saya 2 kali di kampus yang berbeda. S2 2 kali juga di kampus yang berbeda. Lalu S3 baru sekali. Nanti insya Allah setelah pandemi selesai mungkin nanti yang ke-6 lah ya. Tambah 1 kali lagi. Karena memang semangat saya dari dulu ya harus belajar. Jadi nggak boleh berhenti untuk belajar gitu. Oke. Itu kenapa bisa jadi beda-beda gitu? Maksudnya satu jurusan, satu S1 gitu, dua universitas? 2 universitas. Kenapa bisa begitu? Ya, karena sebenarnya kan berangkat dari rasa penasaran ya dulu. Itu kan saya pengen mempelajari ini ya, karena saya masuk di S1. Tiba-tiba saya punya keinginan untuk mempelajari ini gitu. Tapi studinya masih sama, hanya memang penjurusannya yang agak berbeda gitu. Kalau betul jurusannya apa nih, Pak? Saya sebenarnya ada di ekonomi bisnis juga ada, karena dulu penasaran juga soal bisnis. Lalu kemudian hukum juga saya juga masuk. Pokoknya apapun yang saya pengen tahu, saya pengen pelajari, saya masuk gitu aja. Berarti rasa ingin belajar tinggi banget nih, Pak ya? Dari dulu memang gitu. Banyak banget dong titelnya nih. Ya lumayan, tapi kan nggak semuanya lulus juga. Ada nggak semuanya selesai. Kalau dirasa sudah cukup, ya saya sudah cukup paham ya ditinggal gitu. Kadang-kadang tinggal tesis nggak lanjut gitu ya. Ini juga sekarang tinggal disertasi, tapi kurang tahu lanjut apa enggak. Tapi yang penting ilmunya saya bisa dapat gitu aja. Karena prioritasnya tuh ke ilmunya gitu, Pak ya? Prioritasnya ilmunya ya, bukan di gelarnya saya gitu. Ya cukup unik sih ini. Baru nemu gitu ya, maksudnya ada gitu orang yang rela masuk kuliah lebih dari 1 kali dengan jurusan yang seperti itu, tapi tidak untuk mendapatkan titel ya? Iya, banyak. Tapi teman-teman saya banyak yang seperti itu banyak. Oh, banyak juga yang seperti itu. Ya, bahkan ada yang sudah dapat ijazah pun nggak diambil katanya gitu. Karena sudah dapat ilmunya. Walaupun saya dia kurang tepat juga, tapi ya itu hak dia lah ya untuk memahami seperti itu gitu. Oke. Dan katanya nih Bapak juga terjun dalam dunia usaha gitu ya? Iya, sebenarnya itu kecelakaan sejarah ya itu. Tapi memang ada ya kecelakaan yang menyenangkan itu ada. Karena ada istilah namanya tersesat di jalan yang benar gitu kan ada. Maka ini saya anggap juga, saya sebenarnya kan memang sejak awal itu nggak terlalu suka ya dengan dunia usaha, karena memang saya ingin fokus di belajar sama ngajar itu ya. Tapi karena memang kondisi situasi gitu ya, sehingga membuat saya istilahkan menjadi kecelakaan atau tapi kecelakaan yang menyenangkan, atau tersesat tapi tersesat di jalan yang benar. Tapi kalau mau dirumuskan ya, kira-kira sebenarnya alasannya ada 2 sebenarnya kalau latar belakangnya lah gitu ya. Yang pertama itu karena
dulu itu saya diminta ngajar itu kuliah kewirausahaan gitu. Sementara kan saya nggak punya background ya usaha itu. Akhirnya saya coba cari tahu dari kawan-kawan yang sudah terjun ke dunia usaha. Karena sekalipun saya terima itu kan konsekuensinya saya harus tahu apa yang akan saya ajarkan. Akhirnya saya temuin kawan-kawan yang sudah galang gulung di dunia usaha, biar saya tahu bagaimana sebenarnya dunia usaha itu. Nah, selain itu ternyata pengetahuan tentang usaha itu nggak cukup untuk bisa merasakan atmosfer dari wirausaha itu tanpa harus praktek gitu. Nah, maka saya itu kan 2 bulan sebelum saya ngajar ya, itu saya coba praktekkan itu. Akhirnya saya hubungin seluruh mahasiswa itu yang kira-kira yang mau buat usaha sama saya siapa. Kurang lebih itu ada sekitar 12 mahasiswa itu ya. Dan itu satu persatu saya buka usaha dan alhamdulillah semuanya gagal itu. Alhamdulillah berhasil. Dari 12 itu semuanya gagal. Tapi berangkat dari kegagalan itu, saya jadi tahu bagaimana rasanya perihnya orang berusaha, bagaimana beratnya, mungkin harus dingin, harus panas untuk sukses ya dalam dunia usaha. Tapi itu saya anggap bahwa itu pelajaran yang sangat berharga buat saya gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa tiba-tiba buka usaha. Iya, ada alasan yang lain itu sebenarnya masa pandemi ya. Saya itu kan kegiatannya mengajar. Saya kalau ke kampus nggak ketemu mahasiswa. Lalu saya belajar, saya ke kampus nggak ketemu dosen. Saya pun juga punya hobi ya sama kawan-kawan itu kan dulu suka olahraga ya, ada futsal. Yang terakhir itu ada renang. Renang pun juga nggak bisa. Nah, karena semuanya nggak bisa, saya harus stay di rumah. Kan boring juga itu ya di port ya, itu di rumah gitu ya. Akhirnya saya berpikir apa yang kira-kira bisa saya kerjakan yang penting bisa memberikan manfaat dan menghasilkan. Apalagi itu kan kalau ngajar hilang kan penghasilan secara otomatis kan banyak terpotong habis di situ. Akhirnya saya putuskan kalau gitu walaupun saya tidak suka, saya akan coba tekuni itu dunia usaha, berangkat dari 2 bulan pengalaman saya belajar sama kawan-kawan itu. Sebenarnya itu alasannya kenapa saya masuk dunia usaha. Itu ya. Berarti mulainya baru berapa nih Pak? Berapa lama? Saya belum lama ya, sebenarnya baru sebelum 2 bulan sebelum masa pandemi itu. Jadi bulan Januari lah, awal bulan Januari itu saya baru memulai untuk usaha. Jadi sekarang mungkin baru berapa ya? 1 tahun lebih 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun 4 bulan gitu. Iya, jadi tadi ada menyebutkan bahwasanya awal mulai usaha sama mahasiswa 12 orang, dan itu gagal. Gagal semua. Itu usaha apa Pak? Ya sebenarnya ada yang offline gitu ya, kemudian ada yang online. Saya sudah sempat buka toko juga gitu. Sebelum pandemi itu sudah sewa kontrakan di pinggir jalan yang besar. Harapannya itu nanti customernya banyak dari mahasiswa. Tapi baru saja memulai tiba-tiba pandemi dan sampai itu akhirnya kan kita kesulitan ya, harus membiayai biaya kontrakan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu beratnya memang memulai usaha itu. Kalau offline itu yang berat itu memang offline gitu. Ya. Maka dari itu jadi timbul ke online. Nah, kemudian berangkat dari situ karena masa pandemi itu dan kita susah untuk berinteraksi dengan orang, maka saya jatuhkan pilihan kepada online. Usaha online. Ya. Dan usaha online itu kan bukan tanpa alasan ya, karena itu juga ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Tapi kalau di online itu paling tidak pertama ya, buat toko itu kan gratis ya. Kalau offline itu, kalau Teknonik buat offline itu harus menyiapkan satu barangkali tokonya, harus menyiapkan meja, kursi, semuanya itu berapa juta yang harus dihabiskan. Sementara kalau online itu kita hanya modal ini aja, HP, handphone aja sudah cukup. Jadi untuk memulainya itu gratis. Itu alasan yang paling real karena saat itu memang ya uangnya terbatas lah bahasanya gitu. Yang jelas budgetnya lebih minim ya Pak ya. Oke. Kemudian alasan apa lagi nih Pak? Kemudian yang kedua barangkali ya alasannya itu kalau jualannya itu offline, misalkan saya buka toko di kampung, maka yang tahu itu kan paling-paling pembelinya atau customernya itu kan hanya satu kampung saja. Kalau saya buka di tengah-tengah kota pun di Yogyakarta, itu pun juga hanya orang Jogja saja yang bakal mampir ke situ. Tapi ketika saya putuskan untuk online, itu
saya langsung bisa menyodorkan produk itu seperti jualan ke seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia bisa melihat apa namanya jualan saya lah bahasanya gitu, sederhananya gitu. Lalu kemudian mungkin dari produk juga, karena dulu saat mencoba offline itu memang kan harus menyiapkan toko ya, itu dengan biaya yang lumayan mahal, dan produk itu kan harus real, artinya harus ada di situ, orang lihat itu kan ada gitu. Tapi kalau online itu kan sebenarnya kita nggak harus ada produknya, karena pengalaman saya di online itu saya cuma keliling ke toko-toko itu, ada barang yang kira-kira ini bagus bisa dijual, lalu stoknya banyak, tinggal saya foto aja, saya foto lalu saya pajang, udah gitu. Nah nanti kalau ada pembeli saya tinggal datang ke toko itu, saya ambil lalu kemudian saya kirim gitu. Jadi simple itu ya yang membuat alasan saya menjatuhkan saya memang harus online gitu. Itu izin dulu nggak Pak kalau yang foto-foto tadi? Sebenarnya toko itu terbuka ya, artinya mereka kan seneng juga kalau barang dagangannya itu dijualkan lah gitu. Tapi memang ada yang ketika kita foto-foto itu penjualnya nanya gitu, ini apa Mas? Ya, saya mau jualan ini Pak. Terus kemudian dia jelas, oh iya kalau mau gitu, oh silakan difoto aja semuanya gitu. Artinya mereka welcome karena mereka juga seneng kan kalau misalkan dagangannya itu juga laku karena kita jualkan gitu. Itu apa ada perjanjian dulu, misalnya reseller atau harga lebih miring atau sama? Kalau mau jadi reseller tentu ada kerjasamanya, atau misalkan jadi agen lah ya, itu tentu ada kerjasamanya. Tapi kalau hanya sekedar memulai ya, memulai bisnis online itu sebenarnya tidak harus kerjasama, karena kerjasama itu nanti kalau diperkirakan barang itu sudah jelas laku gitu, baru kemudian kita coba menjadi resellernya atau agennya biar mendapatkan diskon tertentu. Jadi polanya itu kan, misalkan kita di Jogja ketemu 10 toko, udah kita datangin aja toko itu, di foto produknya lalu diupload. Nah nanti kan ketahuan dari 10 toko itu mana barangnya yang bisa laku. Nah kalau barang ini bisa laku, bisa dijual, dan baru kemudian biar mendapatkan diskon yang lebih besar, kita cobalah ajukan kerjasama dengan pemilik toko itu sehingga diskonnya bisa menjadi lebih besar gitu. Dan kan online nih, jadi Bapak menggunakan media apa, marketplace apa nih? Iya, sebenarnya marketplace itu banyak ya. Saya sudah nyoba mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Tapi dari semua itu kalau untuk pemula ya, sebenarnya kalau saya itu kan masih masuk pemula karena baru berjalan 1 tahun. Iya, baru. Berapa tadi ya? 4 bulan ya. Lalu saya jatuhkan di Shopee ya, karena Shopee itu saya lihat dari yang itu agak lebih mudah ya. Mungkin bagi pemula itu memang ada plus minusnya masing-masing ya, tapi bagi pemula itu memang lebih mudah masuknya itu lewat Shopee. Nanti kalau sudah paham di Shopee, baru kemudian bisa bergerak ke Tokopedia, Bukalapak, ataupun misalkan bisa ke Lazada ya, yang tingkat mungkin kerumitannya agak berbeda gitu. Tapi bagi orang yang sudah paham nggak ada masalah dengan marketplace itu. Tapi untuk pemula memang di Shopee. Oleh karena itu saya juga mengawalinya itu keseriusan saya di Shopee gitu. Oke, di Shopee udah punya toko berapa nih Pak? Saya itu toko saya di Shopee ada 5 saya. Banyak Pak. Ya kan gratis kan, bukan gratis ya. Kalau offline harus biaya sekian saya nggak mau. Tapi kan kalau gratis ya. Cuman memang di Shopee itu kan ada aturannya ya. Aturannya itu setiap satu orang, satu KTP ya, satu KTP itu dia bisa 2 akun. 2. Jadi kalau Teonik pakai satu KTP bisa buat 2 akun. Tapi kalau 1 orang per orang itu bisa sampai 5 akun ya, dengan KTP yang berbeda tentu ya. Jadi satu KTP, misalkan KTP saya jadi 2 akun, lalu KTP keluarga jadi 2 akun, lalu teman misalnya jadi 1 akun itu, jadi 5. Nanti kalau misalkan lebih dari 5 biasanya itu dari pihak Shopee akan membatasi. Misalkan kalau saya punya sampai 7, nah itu nanti akun yang paling tidak bagus itu yang akan di take down mungkin ya oleh Shopee, dibatasi pelan-pelan sehingga nanti akan tersisa 5 itu. Jadi saya punya 5 itu ya. Itu produknya sama atau beda-beda Pak? Berangkatnya dari produk yang sama, walaupun dalam perjalanannya itu kan kita terus berkomunikasi ya dengan kawan-kawan gitu. Akhirnya banyak yang kemudian, oh akun yang ini fokusnya di sini, akun yang ini fokusnya di situ, akun yang ini fokusnya di beda lagi. Tapi berangkatnya semuanya dari produk yang sama. Jadi dari 5 akun itu ada yang memang sudah
jalan lancar, ada yang mungkin masih terseok-seok gitu lah ya, gitu. Apa aja tuh Pak jenisnya itu bisa disebutkan mungkin? Ya kalau sebenarnya kalau ada, saya itu awalnya kan dari buku ya, karena saya senang belajar dan senang mengajar, akhirnya berangkatnya saya dari buku gitu. Tapi awal setelah dari buku, lama-lama ketemu juga produk-produk yang lain seperti speaker ya murotal elektronik gitu ya Pak ya? Ya elektronik saya bisa masuk, bahkan yang terakhir itu produk-produk kecantikan juga bisa masuk. Saya nggak tahu itu produk apa gitu, tapi asal masukin aja, lama-lama tahu juga gitu. Udah itu jalan, dan itu di jalan. Dan itu bisa jalan ya, bisa jalan. Terbukti dari 5 akun itu kan ada 3 yang sudah jadi star itu ya. Jadi kalau 1 tahun itu saya membangun itu kan awalnya 1 akun, lalu bulan depannya jadi 2 akun, 3 akun, itu sampai kemudian 5 akun. Nah dari 5 akun itu yang 3 sekarang sudah jadi star. Nah yang untuk 2 ini saya targetkan memang tahun ini harus sudah bisa jadi star. Jadi pokoknya 2 tahun itu di Shopee sudah memiliki 5 toko yang semuanya harus sudah jadi star seller, gitulah kira-kira. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, star seller itu apa sih kalau di Shopee? Jadi star seller itu kan sebenarnya gini ya, star seller itu kan bentuk penghargaan ya, apresiasi dari Shopee kepada penjual yang bisa melayani customer dengan baik. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Nah, karena di situ ada penghargaan dari Shopee dengan star seller, maka banyak penjual itu dia harus menata tokonya dengan baik, jadi harus menyiapkan produk itu sesempurna mungkin agar bisa diterima pasar dengan baik sehingga mendapatkan penilaian yang istimewa gitu. Jadi itu kan memacu di situ. Tapi prinsipnya sebenarnya star seller itu cuma sekedar apresiasi tapi apresiasi yang kalau misalkan di toko kita ini dilabeli star seller itu tentu berbeda dengan akun yang tidak ada label star seller. Jadi ada keuntungan yang berbeda lah gitu kira-kira. Apa aja tuh Pak keuntungannya yang sudah Bapak rasakan lah sebagai toko yang punya star seller? Iya, sebenarnya keuntungannya itu satu ya, itu tingkat kepercayaan pembeli itu menjadi tinggi. Jadi orang kalau membeli produk itu rata-rata berangkat dari satu, dilihat itu ada starnya enggak, karena star itu kan jadi ada standarnya ya, artinya produknya memang harus bagus, lalu pelayanannya harus bagus, pengirimannya, packingnya, semuanya harus bagus. Sehingga orang itu kalau kasat matanya, kalau saya beli di akun yang ada starnya, itu hampir pasti aman. Gitu aman dan terjamin begitu aman dan terjamin. Dibanding nanti memilih yang toko yang nggak ada starnya. Itu kan alasannya atau keuntungan kalau kita memiliki akun yang star sudah itu. Star seller. Nah selain itu juga ada barangkali produknya itu menjadi teratas. Jadi kalau misalkan produk sama-sama di upload bagi yang star seller dengan yang belum star seller, itu nanti yang star itu posisinya di atas. Atau kalau nanti sama-sama iklan ya, ini budgetnya Rp500, yang ini budgetnya sama-sama 500 gitu, atau bahkan yang bukan star itu budgetnya 1000, itu yang budget 500 karena dia posisi star, itu posisinya bisa menjadi lebih tinggi. Jadi itu keuntungan yang bisa didapatkan kalau kita toko itu ada status star sellernya gitu. Berarti cukup besar pengaruhnya Pak ya? Iya, kalau yang saya rasakan itu sangat besar. Sangat besarnya itu ya. Iya, sangat besar sekali gitu ya. Berapa lama Pak butuh waktu dari membangun toko, dari belum ada apa itu namanya titel star sellernya sampai ada? Iya. Kalau saya sebenarnya saya lihat, saya pertama kali kan saya mengawali itu bulan Januari ya. Bulan Januari itu bulan Oktober ya, bulan ke-10 itu sudah bisa masuk jadi star 1 itu. Jadi kira-kira 10 bulan. Star 1. Artinya dari 5 akun itu 1 jadi star. 1 sudah star seller. Itu membutuhkan waktu 10 bulan. Tapi 10 bulan itu kan memang saya mulai dari nol ya, dari nggak bisa apa-apa. Tapi kalau itu dipraktekkan, saya pernah nyoba mengajarkan ke beberapa kawan yang dia masuk di Shopee juga. Lalu saya ajarkan itu kira-kira 6 bulan ya, cukup 6 bulan itu sudah bisa jadi
jadi star. Itu dari betul-betul buka baru itu dalam waktu 6 bulan sudah bisa itu jadi star. Kalau saya dulu kan 10 bulan karena memang baru nyari-nyari formatnya kayak apa untuk bisa jadiin star itu. Tapi setelah ketemu itu ternyata dipraktekkan nggak lama itu. Jadi 6 bulan itu sudah cukup untuk bisa jadi 6 bulan ya. Star seller itu. Nah nih Pak Irfan, mungkin bisa dikasih tahu nih untuk para sobi gimana sih cara jadi star seller itu? Ya, jadi kalau gini ya, untuk jadi star seller itu sebenarnya kan mudah ya. Itu harus dipelajari dulu. Pertama itu syarat untuk jadi star itu apa? Itu syaratnya. Karena nanti kita ngejarnya kan tinggal menyesuaikan syarat itu kan gitu. Kalau misalkan buka di akun Shopee, nanti akun jual, terus dilihat di bawah itu ada program star. Program star. Nah, program star itu nanti tinggal diklik. Nah, setelah diklik nanti akan keluar di situ syarat untuk menjadi star. Nah, dari tiap tahun itu syarat star itu ternyata mengalami perbedaan. Oh, berbeda. Ya, beda. Misalkan kalau yang sekarang itu kan masa-masa akhir Ramadan ini ya, ini biasanya mengalami penurunan, atau kemarin sempat pandemi itu juga mengalami penurunan. Itu standarnya agak diturunkan. Tapi ketika nanti masa-masa yang ramai gitu, standarnya bisa tinggi. Tapi syaratnya sebenarnya kalau saya bagi itu ada 2 aja sih sebenarnya. Yang pertama itu kan syarat secara umum ya, administrasi. Jadi syarat administrasi itu pertama ya, nanti dari semua kelengkapan toko itu harus ada. Jadi jangan sampai ketika nanti Shopee memberikan syarat itu tidak dipenuhin. Misalkan ada syarat harus memiliki KTP misalkan. Iya. KTP yang harus diupload, berarti harus ngupload KTP. Atau misalkan ada email. Itu kan sederhana sebenarnya, kan tinggal buat email, di-share gitu aja. Atau misalkan HP, ya HP-nya jangan gonta-ganti. Nah sekarang kan banyak tuh mahasiswa yang kalau HP itu nggak setia tuh sama nomor HP-nya, jadi gonta-ganti aja nomor HP. Nah kalau sudah masuk di sini HP-nya nggak boleh ganti. Oh gitu. Emailnya juga jangan ganti, karena informasi dari Shopee itu akan masuk lewat HP dan lewat lewat email itu. Maka nanti itu semuanya harus dilengkapi, mulai HP, email, lalu kemudian KTP kan harus foto juga itu ya, itu dilengkapi. Nanti dekorasi tokonya, lalu penjelasan real tentang produk apa yang dijual itu nanti harus benar-benar dituliskan di situ. Nah itu syarat ya secara umum gitu. Secara umum ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau untuk produk ya, ini ya, produk itu harus ori itu. Jadi kalau untuk jadi star itu jangan main-main. Ya jangan sampai ada satu produk yang nggak ori, atau bisa jadi produknya ori tapi ada tertulis di situ. Tertulis misalkan preloved misalkan, atau kopian, atau misalkan tidak ori gitu ya. Nah kalau barang itu tidak ori, itu secara administrasi sudah pasti ditolak. Sehingga nanti ketika sudah ini syaratnya sudah terpenuhi semua, lalu kemudian dicek oleh Shopee. Nah, ketika pengecekan itu kok ketemu ada produk yang tidak ori, itu langsung tertulis di situ produk Anda tidak layak untuk menjadi star seller, digabungkan menjadi star seller. Itu syarat secara umumnya begitu. Berarti emang harus ori ya Pak ya? Iya, harus ori. Jadi ori itu kan sebenarnya memang barangnya ya real gitu aja, asalkan real dan bener gitu ya nggak ada masalah. Ya, kebanyakan sih kalau ke originalitas barang ini lebih ke kayak kosmetik. Itu banyak banget Pak yang abal-abal. Iya. KW-KW-an lah begitu. Iya, yang penting itu jangan ada tulisan KW aja gitu. Ya nggak mungkin dong ada tulisannya Pak. Jadi jangan ditulis KW, atau ya sebenarnya kalau sudah mau siap untuk jadi star seller itu artinya jangan nakal lah ya. Berarti bertanggung jawab begitu. Harus bertanggung jawab dengan produk yang diupload gitu, bener. Untuk syarat yang lainnya gimana nih Pak? Nah ada yang khusus, ini khusus kalau diklik itu nanti ya, diklik di program jual itu ada beberapa syarat ya. Misalkan tidak boleh kena penalti. Jadi di Shopee itu ada sistem penaltinya itu. Itu yang seperti apa Pak? Penalti yang gimana nih? Gak mungkin dong sama-sama bola. Iya. Gimana? Iya, jadi penaltinya itu kalau misalkan ada orang yang pesan tuh ya, orang pesan, terus kita produknya nggak ada gitu, oh, begitu. Terus dibiarin aja gitu.
lalu akhirnya dibatalkan dari pihak Shopee. Atau misalkan orangnya sudah pesan, lalu kita terima tuh pesanannya. Pesanannya diterima, ternyata ketika mau kirim barangnya habis atau nggak ada, lalu kita minta, tolong dong Kak, ini tolong dibatalin gitu. Nah, meminta tolong untuk dibatalin itu, dan ternyata dia betul-betul membatalkan, itu akan kena poin penalti. Gitu. Begitu nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Jadi itu yang begitu-begituan harus dihilangkan. Lalu syarat yang kedua nanti skor ya, bintangnya itu. Ratingnya itu ya? Ratingnya. Makanya kalau Onik beli kan biasa kasih penilaian. Kasih bintang lah. Kasih bintang kalau biar cepat penjualnya itu udah bisa jadi star, kasih bintang 5 lah gitu ya. Tapi memang syaratnya itu paling tidak 4,5 ya. Jadi 4,5. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan 4,5 itu nggak sulit kok ya, asalkan barangnya benar, packingnya rapi, dikirim tepat waktu, hampir pasti lah ya, dapat bintang 5 ya, paling-paling bintang 4 itu nggak ada masalah gitu. Kemudian? Lalu mungkin syarat yang lain chat ya. Karena kan pembeli itu kan kadang sebelum membeli dia nanya dulu kan, misalkan Kak barangnya ready nggak, nah itu jangan dibiarkan. Ada pembeli nanya itu ditunggu sampai berhari-hari gitu. Jadi hitungannya harus jam. Jadi sebenarnya paling cepat itu dia nanya beberapa menit langsung dibalas. Tapi kalau misalkan sampai 1, 2, 3 jam masih aman lah ya. Karena ukurannya kan 75% ya. Tapi kalau sampai misalkan hari Minggu libur, sehingga ketika ada yang ngechat hari Minggu tidak dibuka sama sekali, terus bukanya baru Senin, itu kan lompatannya 1 hari ya. Nah, ketika ada lompatan 1 hari itu chat itu menjadi turun skornya itu. Nah, ketika skornya turun, nah itu nanti kalau sampai turunnya di bawah 7,5, nah itu akan terhalang. Dia nggak mungkin untuk jadi star. Tapi sebenarnya sederhana sekali kan, itu asal HP-nya bunyi dibalas saja. Walaupun balasnya cuman oke, nanti aja atau apa, yang penting dibalas gitu. Kemudian lalu syarat yang lain itu ada apa ya, transaksi ya Mbak ya, di transaksinya. Nah jadi dari semua syarat-syaratnya itu sebenarnya ada beberapa, ada cukup panjang gitu ya. Tapi pengalaman dari saya, syarat utamanya itu 3 aja itu. Kalau yang lain itu udah otomatis ya. Masa orang ngechat nggak dibalas ya, dia dibalas lah. Atau ngirim barang masa nggak dapat nilai bagus, itu kan sebenarnya udah otomatis. Tapi yang paling penting menurut saya itu 3. Yang pertama itu transaksinya itu jumlahnya 30 per bulan. Per bulan ada 30 transaksi. 30 transaksi selama 1 bulan itu 30. Itu minimal Pak? Minimal. Jadi ya kalau minimal itu kan berarti 1 hari 1 lah gitu ya. Itu kan sudah cukup. Lalu yang kedua itu dari 30 pembeli itu 10 diantaranya pembeli yang berbeda. Jadi pembeli daerahnya beda gitu ya. Jadi jangan kalau Jogja semua itu nggak masuk. Tapi ada yang dari Kalimantan, ada yang Sumatera, ada yang Bali, ada NTB misalkan gitu. Nah itu ada 10 yang di situ, itu bisa. Lalu yang ketiga itu pendapatan bersihnya selama 1 bulan. Biasanya waktu saya dulu mengawali itu ada 100 juta paling enggak itu penghasilan bersihnya selama 1 bulan itu. Wow. Itu awal mula Pak? Awal mula. Udah 100 juta? 100 juta. Tetapi kan dari dari 100, dari 3 ini kan kriterianya 3 ya. Pertama tadi 30 transaksi, yang kedua itu ada pembelinya 10 pembeli yang berbeda, dan yang ketiga kan pendapatan bersih 100 juta. Walaupun kalau masa-masa sulit seperti pandemi, mungkin Ramadan di akhir seperti ini itu diturunkan. Kalau sekarang saya lihat terakhir itu cuma 20 juta. Itu sudah bisa. Nah, dari 3 ini Shopee memberikan kelonggaran boleh gagal 1. Dari 3 itu ya? Dari 3 itu. Jadi boleh gagal 1. Maka biasanya yang gagal itu di pendapatan bersih itu. Ya, kalau dulu memang semuanya harus berhasil, tapi Shopee itu kadang-kadang karena dia juga barangkali bersaing juga dengan marketplace yang lain, biar bisa menarik orang datang ke Shopee, dikasih banyak kelonggaran. Salah satunya adalah pendapatan bersih diturunkan, dan dari 3 ini boleh gagal. Maka sebenarnya yang lah kalau 20 juta dengan barang-barang yang pemula itu mungkin agak susah ya. Maka ini lupain dulu kalau saya, yang dikejar itu 2 aja. Gimana caranya transaksi 30 kali selama 1 bulan, ya 31 lah gitu kira-kira. Ditambah dari 30 itu ada 10 pembeli yang
daerahnya berbeda. Nah, itu pasti itu jadi star seller. Jadi star seller. Itu sebenarnya sederhana sih ya. Ya berarti kuncinya di situ ya Pak ya? Ya itu kuncinya di situ. Gimana lagi Pak? Ada lagi nggak nih? Itu tadi cara ya, cara untuk menjadi star seller. Iya, untuk teknisnya ya itu kan tadi mungkin syarat-syarat ini. Untuk teknisnya itu pertama ya. Jadi kalau saya selama ini pengalaman toko itu, jadi buka toko online itu kan sebenarnya hampir sama dengan toko offline ya. Kita harus buka, toko offline itu kan harus dibuka, juga harus ditutup, harus dirawat bagian. Nah online itu juga begitu. Maka sepanjang pengalaman saya itu toko online itu harus selalu dekat gitu. Maka toko ini sebenarnya saya bawa kemana-mana. Itu kan kelebihan online ya. Iya bisa dibawa. Iya toko offline itu ya saya harus repot gitu. Tapi ini toko saya kemana-mana sekarang bawa toko itu. Maka dan tokonya ada di HP dan HP-nya kemana-mana akan saya bawa. Dan itu harus apa ya istilahnya itu menjadi bagian dari hidup ya. Kalau bahasanya kayak pasangannya lagi ya. Jadi tiap pagi, saya kalau tiap pagi itu bangun tidur, biasanya kan dulu yang dilihat WA ya. Sekarang saya lihat Shopee. Dari yang saya lihat Shopee. Nah, nanti setiap ada apapun perkembangan dari toko saya harus dilihat itu. Perkembangannya setiap ini kok ada misalkan ada yang beli itu berapa lalu batal tiba-tiba membatalkan itu saya harus tahu itu. Jadi perkembangannya setiap kayak orang punya apa namanya ya binatang piaraan gitu ya. Dia terus saja dipantau terus. Jadi itu juga begitu. Jadi sama ya Pak ya? Sama harusnya. Maka nanti ketika ada teriak kan Shopee sering ngasih teriakan ya Shopee gitu kan. Oh iya benar. Notifikasinya. Nah, notifikasi itu harus dibuka itu. Dibuka ini apa gitu. Nanti ada juga Shopee kadang-kadang memberikan tawaran. Harus ikut ini, harus ikut ini, ikutin itu. Jadi jangan sampai tidak diikutin itu menurut saya itu sangat ngaruh sekali untuk bisa menjadi star seller. Iya. Kemudian untuk produknya gimana Pak? Iya. Di up terus gitu ya. Nah itu wajib itu. Jadi memang Shopee itu sebenarnya kan memberikan iklan gratis gitu ya. Jadi itu juga menjadi ujian bagi keseriusan orang terhadap akunnya itu. Jadi setiap satu akun itu diberikan kesempatan untuk promo gratis ya iklan gratis itu 5 produk. Jadi 5 produk nanti up setiap 4 jam sekali. Jadi saya itu punya setiap 4 jam sekali saya harus apapun lah kegiatan saya harus berhenti untuk nge-up itu. Masing-masing kalau misalnya saya punya 5 ya, saya punya 5 itu berarti kan paling tidak ada 25 yang harus produk ini akun ini yang saya ini. Nah nanti meng-up itu juga ada teorinya ya, ada caranya, nggak sekedar yang penting di-up. Kan gini, produk itu awalnya kan gini, kalau itu produknya apa kan susah orang memilih produk itu. Sebenarnya produk itu gini, berangkat dari pertama produk yang saya suka aja dulu. Produk yang saya itu sukanya apa? Kalau saya sukanya sepak bola, oke, produk apa ya? Jersey kayak apa gitu. Kalau misalkan tidak memiliki apa namanya kesukaan terhadap sesuatu, oke, temennya sukanya apa? Atau yang banyak disukain orang itu apa? Saya bisa jadi nggak suka, tapi orang lain suka, bisa. Atau kalau misalkan nggak nemu juga, itu berangkat dari apa yang ada di sekeliling kita aja. Saya kemarin kan awal-awal itu keliling ke toko-toko itu, saya fotoin semua. Dan ada yang ngajarkan kepada saya itu strategi namanya strategi brutal namanya. Brutal itu artinya ada barang apa aja, yang penting itu ori, barangnya ada, kalau di packing aman, udah di-share aja. Kadang-kadang satu barang misalkan ya, saya punya satu buku misalkan ya, satu buku itu saya foto dari sisi sini, lalu saya pindah ke sana, itu bisa jadi 5 sampai terpampang di akun itu bisa 5 buku gitu. Jadi banyak gitu. Nah nanti dari situ akan kelihatan kan mana produk-produk yang dilihat itu. Jadi saya punya ada buku, ada kecantikan, ada macam-macam gitu. Nah nanti lama-lama, oh ini kok yang lihat banyak ini sampai 20. Oh yang ini sampai 30. Ini kok nggak ada yang lihat. Nah berarti sudah mulai mengerucut ya, mana kira-kira yang akan dipilih oleh customer. Nah disitulah berarti saya harus yang saya up terus yang ini nih.
sudah mulai ketemu. Yang kira-kira nggak ada sudah 2 bulan, 3 bulan, yang nggak ada yang lihat itu di take down aja. Kita bertahan dari apa yang sudah dilihat. Nah, baru kemudian kalau mau agak sedikit mengeluarkan modal yang banyak dilihat orang atau yang sudah pernah laku sekali gitu, itu masuk iklan. Masuk iklan Shopee gitu, Pak? Iya, jadi iklan itu kan paling rendah cuma 25.000. Saya dulu suka kalau ada harusnya misalkan makan, harusnya makan itu habisnya misalkan 40.000 misalkan gitu ya, tak potong 25.000, gantilah makannya 15 yang 25.000 untuk iklan. Untuk iklan Shopee. Nah, tapi memilih yang diiklankan itu tentu dari sekian banyak produk yang sudah banyak orang yang lihat, gitu kan kelihatan di situ rekodnya udah berapa kali dilihat gitu. Atau sudah pernah laku, karena sudah laku itu naik dia posisinya akan jadi naik. Jadi nge-up produk itu wajib lah. Kalau sudah punya modal, punya duit silahkan iklan. Tapi kalau belum punya duit banyak, jangan terlalu modal, pakai up aja itu iklan gratis 5 produk setiap 4 jam sekali. Oke. Kalau untuk targetnya gimana nih Pak? Iya, jadi agak sulit juga ya. Jadi target itu awal-awal itu untuk di akun Shopee untuk jadi star itu targetnya itu memang ramein toko dulu. Jadi toko itu harus rame dulu. Jadi untuk profit itu belakangan. Jadi saya mungkin nggak terlalu mikir dulu. Yang penting toko itu rame itu apa? Satu, banyak yang lihat. Artinya banyak yang berkunjung. Terlepas dari dia beli atau tidak, yang penting dia berkunjung. Apalagi dia ngasih suka gitu ya. Itu. Lalu kemudian rame itu bisa dilihat dari apa yang dia beli gitu. Maka untuk sebagai pemula itu biasanya barangnya jangan mahal-mahal gitu. Jualnya yang murah-murah, Pak. Yang murah-murah, barang murah-murah dulu. Jadi targetnya memang yang penting tokonya itu rame. Kenapa? Karena kalau barangnya itu terlalu mahal, itu kan baru awal ya, belum ada startnya, baru buat barangnya mahal, pembeli kan jadi ragu. Ini tokonya serius nggak sih kan gitu. Nah karena itu menjadi banyak pertimbangan. Nah kalau barangnya itu harganya cuman gelang 10.000 misalnya, 10.000 orang kan berani spekulasi. Jadi seandainya itu ditipu lah misalkan, udahlah nggak apa-apa, 10.000 doang gitu kan. Betul. Gitu. Jadi awalnya memang targetnya itu yang penting tokonya itu rame. Jadi meriah karena banyak pengunjung, banyak yang nge-like, lalu kemudian banyak yang beli gitu. Walaupun sebenarnya dia hanya beli barang yang 10.000, banyak itu bisa jadi star, itu bisa. Yang penting kan 30 transaksi yang 3 tadi ya. 30 transaksi dan 10 pembeli yang berbeda. Oke. Kemudian selain di Shopee, Bapak nih usahanya ada promosi di mana? Iya, jadi untuk membantu ya, karena memang sebenarnya untuk membantu nge-up produk itu satu bisa dengan di-up tadi ya, setiap 4 jam sekali. Kalau 4 jam sekali itu kalau sehari 24 jam kan tinggal 24 itu dibagi 4 jam itu kan berarti udah sehari satu produk itu kan bisa berkali-kali itu di up. Atau yang kedua bisa dengan cara iklan tadi itu kalau memiliki dana ya. Tapi kalau nggak pengen bisnis tanpa modal udah nggak usah iklan. Iklannya yang gratisan aja di up aja. Atau yang kedua bisa dibantu dengan WA. Kan ada istilah namanya WA marketing ya. WA marketing. Jadi WA itu jangan difungsikan hanya untuk ya nge-share lucu-lucuan ya, itu nggak apa-apa lah untuk hiburan lah. Ya. Tapi gimana WA itu juga jadi bisnis gitu. Saya dulu pernah belajar dan coba saya praktekkan itu kan gini WA marketing itu. Saya setiap kali saya kenal sama, misalkan saya kenal Teh Onik, saya pastikan gimana caranya Teh Onik itu nyimpan nomor HP saya dan saya nyimpan nomor HP Teh Onik. Lalu ketika saya juga setiap ketemu dengan orang harus begitu. Nah sampai nanti saya bisa mengumpulkan di sini misalkan 1.000 nomor HP. Dia juga nyimpan, saya juga nyimpan. Nah otomatis ketika kita share status kan kelihatan tuh yang lihat berapa. Dulu awal-awal ketika saya share status itu yang lihat cuman cuman 80 gitu, 70 itu. Saya nanya itu dibilang gini sama orang yang sudah pinter lah di situ, dia bilang itu kalau jualanmu kayak gitu itu seperti jualan di tengah hutan. Yang lihat cuman berapa doang gitu. Coba kalau kamu punya
save nomor HP orang itu sampai 1.000, 2.000 atau sampai 5.000 gitu. Lalu dia juga nge-save. Dan setiap kamu upload barang itu ada 1.000 orang yang lihat. Itu barang apapun yang di-share itu pasti ada yang beli. Ada yang nyangkut. Pasti ada yang nyangkut. Nah, kalau mau kita pakai untuk kepentingan produk yang di Shopee itu, nah nanti buka aja produk di Shopee, lalu salin tautan itu, nah share aja lewat di situ. Nah ketika itu nanti di share, lalu orang itu kan buka ya, ya dia bisa lihat buka. Bisa jadi dia nggak beli nggak apa-apa, tapi ketika dia buka, itu view-nya kan nambah itu. Nah ketika view-nya nambah, itu akan membuat barang yang ada di toko Shopee itu akan terangkat, dan itulah yang membuka pintu orang untuk membeli produk itu. Jadi sekarang berapa Pak view status WA-nya? Ya naik berapa? Lumayan lah kayak gitu, tapi sudah cukup ya, paling tidak sudah cukup untuk menjadikan star gitu. Tapi kan sebenarnya tidak berangkat dari situ ya. Ada mungkin yang lain juga ya, ada Instagram mungkin ya. Saya udah Instagram juga, saya upload barang-barangnya di Instagram, tapi setiap kali kalau beli lewat Instagram itu, kalau belinya langsung banyak nggak ada masalah. Misalkan dia beli 1 dus, 2 dus nggak ada masalah. Tapi kalau cuman beli 1, 2 kan capek ya. Kalau di Shopee itu kan sudah langsung tinggal print, kirim gitu. Tapi kalau itu kan transaksinya agak susah. Maka Instagram itu cuman saya jadikan sebagai alat promosi Shopee itu. Jadi kalau kamu tertarik, ada orang yang tertarik barang ini, larikan ke Shopee. Atau ini saya mau beli, ini caranya gimana ya? Hubungi nomor WA ini. Ketika dia Kak mau beli ini, nomor WA, kasih link Shopee gitu. Sehingga nanti semua akses mulai dari WA marketing, mau Instagram, mau nanti lewat apapun, itu semuanya harus diarahkan untuk Shopee, mendukung menuju star seller itu gitu. Arahnya memang harus gitu. Oke. Untuk performanya nih sebagai penjual gimana Pak? Ini catatan terakhir barangkali. Jadi untuk ini kan memang performa harus bagus ya. Jadi penjual itu memang harus memposisikan pembeli itu selalu benar, itu yang harus. Saya sebenarnya awalnya itu suka marah ya sama pembeli, tapi itu dampaknya akan berbalik sama saya itu. Pernah ada orang yang mungkin salah beli gitu ya, ngasih bintang 4. Lalu kemudian saya agak komplain, kenapa saya sudah ngasih bagus tapi kok bintangnya 4? Ya dia jawab, mau nggak ada kan kayak barang yang sempurna itu. Karena yang sempurna kan hanya miliknya Tuhan. Kan saya ini bukan soal itu Kak. Ketika dia nggak suka, dirubah bintangnya jadi bintang 3 gitu. Pernah juga ada yang salah kirim. Sebenarnya dia sudah ngasih toleransi ya. Bisa jadi dia yang salah, bisa jadi saya yang salah gitu. Ngirim barang itu menurut saya sudah sesuai, tapi ternyata keliru. Tapi dia juga ada perasaan bersalah, akhirnya kasih skornya 3. Nah, ketika saya kasih skor 3 kan saya agak gimana gitu ya. Akhirnya saya chat aja dia. Gitu. Makanya kalau lain kali kalau beli tolong dilihat dengan seksama pilihannya itu. Nah, ternyata setelah itu dia mungkin kurang pas, dirubahlah jadi 2 gitu. Kadang berubah jadi bintang 1. Akhirnya dengan pengalaman itu saya simpulkan memang pembeli nggak boleh disalah. Bukan nggak bisa salah, tapi pembeli itu jangan disalahkan. Maka saya sarankan bagi pemilik akun itu harus sering-sering ucapin kayak terima kasih. Terima kasih ya Kak sudah belanja di tempat kami ya. Terima kasih sudah membantu kami. Itu memang harus banyak-banyak diucap. Terlepas dari pembeli itu ada yang kurang pas atau mungkin sebenarnya nggak benar, tapi nggak apa-apa, ucapin terima kasih. Kalau dia ada sedikit komplain, ucapin minta maaf. Bahkan ada kalau misalkan sempat itu kasih gift aja. Misalkan karena kita baru mau ngejar star. Kalau sudah jadi star itu jual mahal dikit nggak apa-apa. Tapi kalau baru mau itu ada coba kasih gift apa gitu. Jadi setiap produk yang laku, lalu ada teman saya itu yang kalau jualan dikasih permen lope-lope itu loh. Itu lalu kemudian dikasih klik. Jangan lupa ya Kak bintang 5-nya. Terima kasih Kak, saya doain semoga Kak panjang umur, rezekinya lancar. Terus dikirim. Nah itu dapatlah bintang. Oh, jadi dimasukin dalam kemasan itu Pak? Dimasukin dalam kemasan. Itu sehingga persepsi pembeli itu menjadi benar. Gitu. Jadi sebenarnya sebagai penjual memang harus sering-sering ya mengucapkan itu ya, terima kasih, minta maaf, memberikan itu. Ya, gitu. Biar cepatlah jadi star seller. Gitulah kira-kira ya. Nah itu dia Sobi, tips-tips sedikit dari Pak Irfan untuk gimana sih cara jadi star seller. Sekarang kita masuk ke segmen tutorial dan tips.
Hai Sobi Teh Manis, saya akan berikan 3 tips jitu untuk jadi star seller dan sukses dalam bisnis online. Yang pertama, jadikan akunmu itu sebagai atau seperti pasangan hidup yang harus diikutin terus perkembangannya. Jadi jangan sampai itu dilepaskan. Jadi sering-sering untuk dibuka. Kemudian yang kedua, up terus produknya. Jadi produk itu harus terus di-up, dan kalau perlu itu dengan iklan atau apapun caranya, yang penting produk itu bisa tampil atau bisa familiar. Nah kemudian yang ketiga nih ya, rumusnya biar bisa sukses, kalau bisnis online itu gedein profit, jangan gedein kantor. Itu aja. Nah itu dia tadi perbincangan kita hari ini bersama Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak Irfan sudah mampir ke podcast kita. Ya, sama-sama. Semoga usahanya lancar ya di Shopee ya. Makin naik dan semua jadi star seller. Amin. Dan Teh Oni ketularan juga ya. Ketularan apanya? Jadi star seller juga. Amin ya Allah. Ya. Nah itu dia Shopee, dan tentunya buat kamu yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya, dan share juga video ini agar bermanfaat untuk banyak orang. Dan tentunya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching and see you. Bye bye.